Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan memulai presentasi tentang akuntansi pertanggungjawaban untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Kami dari kelompok 1 terdiri dari saya, Ade Putra Madani Rambe, Gabriela M. Storus, Nova Berliana Nanggolan, dan yang terakhir ada Yohan Fadila Siregar. Kami berasal dari kelas AKP 6B Politeknik Negeri Medan. Baiklah, kini saya akan menjelaskan konsep informasi akuntansi pertanggungjawaban. Informasi akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu informasi tentang aktiva, pendapatan, dan biaya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu dalam suatu organisasi. Informasi akuntansi pertanggungjawaban terdiri atas: pertama, informasi biaya masa lalu, contohnya seperti budget. Yang kedua, ada informasi biaya masa datang, contohnya laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan. Selanjutnya ialah manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban. Menurut Mulyadi, yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Yang kedua, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu bermanfaat sebagai A. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban. B. Informasi akuntansi pertanggungjawaban sebagai pemotivasi manajer. Yang ketiga, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pengelolaan aktivitas. Dan yang terakhir atau yang keempat, informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Menurut Mulyadi, sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional adalah suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. Karakteristik sistem akuntansi pertanggungjawaban yang pertama yaitu adanya identifikasi pusat pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu standar ditetapkan sebagai tolak ukur kinerja manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Yang ketiga yaitu kinerja manajer diukur dengan membandingkan realisasi dengan anggaran. Kemudian terakhir yaitu manajer secara individual diberi penghargaan atau hukuman berdasarkan kebijakan manajemen yang lebih tinggi. Kemudian kita masuk ke materi Activity Based Responsibility Accounting System, di mana Activity Based Responsibility Accounting System merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai untuk memungkinkan manajemen merencanakan pengelolaan aktivitas dan memantau hasil perbaikan berkesinambungan atas berbagai aktivitas untuk pembuatan produk atau penyerahan jasa. Terdiri dari dua aktivitas, yang pertama yaitu aktivitas penambah nilai, kemudian yang kedua yaitu aktivitas bukan penambah nilai. Materi selanjutnya yaitu penggunaan informasi akuntansi pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional mengarahkan perhatian manajer pada pengendalian biaya. Yang pertama yaitu sistem pelaporan biaya dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional, di mana pelaporan dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban harus menggunakan klasifikasi dan kode rekening yang sesuai dengan konsep pertanggungjawaban dalam organisasi. Jenis laporan biaya yang dihasilkan oleh akuntansi biaya dalam sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional meliputi dua. Yang pertama yaitu laporan pertanggungjawaban, kemudian yang kedua itu laporan biaya produksi. Kemudian yang kedua yaitu sistem pengelolaan akuntansi pertanggungjawaban dalam akuntansi pertanggungjawaban tradisional. Oleh karena biaya yang terjadi dikumpulkan untuk setiap tingkat manajemen, maka biaya-biaya harus digolongkan dan diberi kode sesuai dengan tingkat manajemen yang berada dalam struktur organisasi. Dalam menentukan terkendalinya atau tidak biaya, ada dua metode yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama didasarkan pada biaya yang dikeluarkan, kemudian yang kedua itu berdasarkan pada sumber daya yang dikonsumsi.
Selanjutnya adalah rekayasa informasi akuntansi pertanggungjawaban dalam Activity-Based Responsibility Accounting System. Untuk memungkinkan manajemen melakukan pengelolaan aktivitas, sistem akuntansi pertanggungjawaban harus memisahkan biaya penambah nilai dan biaya bukan penambah nilai. Pemisah biaya ini diperlukan agar manajemen yang pertama dapat memisahkan perhatian mereka terhadap pengurangan dan akhirnya penghilangan biaya bukan penambah nilai. Yang kedua, menyadari besarnya pemborosan yang sekarang sedang terjadi. Dan yang ketiga, memantau efektivitas program pengelolaan aktivitas dengan menyajikan biaya bukan penambah nilai kepada manajemen dalam bentuk perbandingan antar periode. Analisis nilai proses. Analisis nilai proses merupakan landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas lebih memfokuskan pada akuntabilitas aktivitas, bukan pada biaya dan juga menekankan maksimalisasi kinerja sistem yang luas, bukan pada kinerja individual. Analisis nilai proses membantu mengubah konsep akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dari dasar konseptual ke dasar operasional. Analisis nilai proses mengacu pada yang pertama, analisis penggerak yaitu pencarian akar penyebab. Yang kedua, analisis aktivitas yaitu mengidentifikasi dan menghitung isi nilai. Dan yang ketiga, pengukuran kinerja aktivitas. Balance scorecard atau konsep dasar. Ini adalah sistem manajemen strategis yang mendefinisikan sistem akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan strategi. Balance scorecard menerjemahkan misi dan strategi organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja dalam 5 perspektif, yaitu yang pertama adalah perspektif keuangan, menjelaskan konsekuensi ekonomi tindakan yang diambil dalam 3 perspektif lain. Yang kedua adalah perspektif keuangan mengacu pada konsekuensi keuangan global dari ketiga perspektif lainnya. Yang ketiga, perspektif pelanggan. Ini mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. Yang keempat, perspektif proses bisnis internal. Menjelaskan proses internal yang diperlukan untuk memberikan nilai pada pelanggan dan pemilih. Dan perspektif yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau infrastruktur. Mendefinisikan kemampuan yang diperlukan oleh organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan akuntansi pertanggungjawaban. Yang pertama yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu informasi tentang aktiva, pendapatan, dan biaya yang menjadi wewenang dan tanggung jawab unit-unit organisasi yang bertanggung jawab atas pertanggungjawaban tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu mengenai manfaat informasi akuntansi pertanggungjawaban yang terdiri dari 4 manfaat. Yang pertama, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa yang akan datang bermanfaat untuk penyusunan anggaran. Selanjutnya yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban yang berupa informasi masa lalu. Selanjutnya, informasi akuntansi pertanggungjawaban yang memungkinkan pengelolaan aktivitas. Dan yang terakhir yaitu mengenai informasi akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan pemantauan efektivitas program pengelolaan aktivitas. Yang selanjutnya yaitu mengenai rangkuman ketiga. Jadi di rangkuman ketiga ini, sistem akuntansi pertanggungjawaban tradisional ini merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dan atau pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang bertanggung jawab atas penyimpangan biaya dan atau pendapatan yang dianggarkan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu mengenai activity based responsibility. Ini merupakan suatu sistem akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan biaya dilakukan menurut aktivitas penambah dan bukan penambah nilai, untuk memungkinkan manajemen merencanakan pengelolaan aktivitas dan memantau hasil perbaikan berkesinambungan atas berbagai aktivitas untuk membuat produk atau penyerahan jasa. Sekian presentasi dari kami. Atas kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.